Selamat datang di Bijak News, Selasa 10 Juni 2025 bersama saya Berlin. Informasi pertama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dari 5 IUP di Kabupaten Raja Ampat, hanya PT GAC Nikel milik BUMN Antam yang saat ini aktif beroperasi. Perusahaan tersebut telah mengantongi IUP produksi sejak 2017 dan mulai beroperasi pada 2018 dengan dokumen AMDAL yang telah disiapkan sebelumnya. Namun adanya isu lingkungan dan penyebaran gambar yang dikaitkan dengan kawasan wisata Pulau Panemo yang berjarak 30 hingga 40 km dari lokasi tambang di Pulau GAC menimbulkan kebingungan publik. Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Dirjen Minerba menghentikan sementara operasi PT GAC untuk melakukan verifikasi lapangan. Hal ini penting mengingat wilayah Raja Ampat menyimpan 75% spesies karang dunia dengan biodiversity tinggi yang sebagian besar berupa hutan lindung dan pulau-pulau kecil yang juga mengantongi izin tambang. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyatakan bahwa pihaknya menindaklanjuti laporan masyarakat tentang aktivitas tambang di 4 lokasi di Raja Ampat, PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP berdasarkan hasil pengawasan lapangan pada 26 hingga 31 Mei 2025 ditemukan potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan terutama di pulau-pulau kecil yang termasuk dalam kawasan rawan ekosistem, ungkapnya Minggu 8 Juni. Penambangan PT GN di Pulau GAC dinilai cukup sesuai kaidah lingkungan, namun dampak sedimentasi mengancam terumbu karang. Sementara itu PT ASP di Pulau Manuran menyebabkan pencemaran serius akibat tanggul jebol dan minimnya manajemen lingkungan. PT KSM di Pulau Kukok Kawai yang membuka lahan di luar izin pinjam pakai kawasan hutan. Keempat perusahaan berada di wilayah dengan status kawasan hutan atau konservasi tinggi dan 3 diantaranya berada di pulau kecil. Pemerintah saat ini tengah memproses penegakan hukum termasuk kemungkinan sanksi pidana dan perdata serta evaluasi ulang persetujuan lingkungan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 serta putusan MA dan MK. Informasi kesehatan, menurut studi UK, konsumsi tinggi dan beragam flavonoid dari buah, sayur, dan teh turunkan risiko kematian dan penyakit kronis hingga 14%. Informasi nasional, Kepala BGN pastikan sapi kurban Presiden Prabowo tak disalurkan lewat program MBG, melainkan melalui Pemda dan dibagikan di Masjid Istiqlal. Informasi ekonomi, Bappenas pastikan 20 kg beras dibagikan ke 18,3 juta keluarga Juni hingga Juli 2025 dalam 2 tahap dengan prioritas wilayah 3TP dan kawasan timur Indonesia dan anggaran hingga 50 triliun Senin 9 Juni. Informasi luar negeri, Capres Kolombia Miguel Uribe diserang saat kampanye, luka di kepala, pelaku anak di bawah umur ditangkap. Sampai bertemu lagi di informasi bijak berikutnya.